Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari C2 Akuntansi NPM 10221074. Saya di sini akan menerangkan tentang Ma'rifatul Rasul untuk penugasan ETS Pendidikan Agama 2. Ma'rifatul Rasul ini ada 5 materi, yaitu yang ke-1 ada hajadul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul, ta'rifur Rasul, pengertian tentang Rasul, makanatul Rasul, kedudukan Rasul, yang keempat sifat Rasul, yang keempat wazifah Rasul, yang artinya tugas Rasul. Nah, yang pertama ini ada hajadul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Hajadul insan ila Rasul ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah insan, yang kedua ada fitrah, yang ketiga ada hidayatul Rasul, yang keempat ada ibadatul Rasul. Nah, yang pertama ini adalah insan. Kalau insan itu kan manusia. Nah, manusia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua ini ada fitrah. Fitrah ini merupakan penilaian baik buruknya kepada pribadi ataupun kepada masyarakat. Nah, biasanya fitrah ini tuh menuju ke arah yang islami. Nah, fitrah ini tuh ada 3 bagian. Yang pertama ada wujudul khaliq, yaitu manusia pada dasarnya mengetahui bahwa Allah itu adalah penciptanya. Nah, manusia ini tuh sudah ada perjanjian bahwa manusia itu tahu bahwa penciptanya itu Allah, yaitu pada saat di alam ruh. Nah, yang kedua itu ada ibadatul khaliq, yang artinya manusia itu secara umum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pengakuan kita terhadap pada Sang Pencipta. Nah, yang ketiga ini ada hidayatul munadumah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk membantu ke arah yang baik. Nah, yang ketiga ada hidayatul Rasul. Hidayatul Rasul itu mengikuti petunjuk Rasul. Berarti kita mengikutinya ke agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa di bumi. Nah, ada 2 bagian. Yang pertama yaitu minhajul hayah, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada ma'rifatul khaliq, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memerhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Nah, yang keempat ada ibadatus shahih. Ibadatus shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti. Kedua itu ada ta'rifur Rasul, pengertian tentang Rasul. Nah, secara bahasa itu berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Nah, secara istilah itu Rasul merupakan seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membaca risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi Rasul, yaitu hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua yaitu qudwatu fi abadir risalah, yaitu membaca qudwah risalah. Nah, ciri-ciri khusus Rasul. Ciri-ciri khusus Rasul itu ada, kita harus mengetahui nih sifat-sifat Rasul. Itu diantaranya ada sidik, jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Nah, yang kedua itu ada mukjizat. Mukjizat ini itu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menantang. Nah, yang ketiga ini ada as-samah, hasil dakwah yang dilakukannya. Dari hasil dakwah Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keamanan ilmu, sehingga dapat mampu berkuasa di muka bumi dan mengajarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Nah, yang berikutnya ada kabar gembira al-bisyarat, itu berita kedatangan. Kabar gembira kedatangan Rasul ini ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, yang terakhir ada an-nubuwat, berita-berita kenabian.
Setiap rasul itu senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran perintah dan larangan, atau peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Makanatul Rasul yaitu kedudukan Rasul. Yang pertama ada abid min ibadillah, yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah. Nah, Rasul itu sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Allah juga oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Nah, ada bagian-bagiannya, yaitu ada insan, ada nasab, ada jisim, dan ada sirah. Berikutnya ada as-sunnah. Nah, as-sunnah ini sebagai teladan. As-sunnah itu ada fiqhul ahkam, itu Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan kedaulatan, dan juga sebagai rujukan hukum fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil, juga memerlukan pandangan sunnah. Berikutnya ada Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Nah, itu ada 4, tabligh risalah, ada amanah, imamatul ummah, dan dakwah nubawiyah. Berikutnya ada sifat-sifat Rasul. Nah, yang pertama itu ada al-basyariyatu kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Nah, Rasulullah SAW adalah manusia seperti biasa. Dia butuh makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, berniaga, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada al-ismah, yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah, tapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga ada as-siddiq, jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Berikutnya ada fatonah. Fatonah itu cerdas. Nah, tugas Rasulullah SAW yaitu memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah SWT dengan sifat fatonah, sehingga dapat menjalankan wahyu Allah SWT kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada amanah terpercaya dan tabligh, yaitu menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasula balagha ma anzila ilaika min rabbika wa illam taf'alu fama balaghu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qauman kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkannya, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, berikutnya itu ada al-ittizamul kamil, yaitu komitmen sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisi. Berikutnya ada wazifatur rasul. Nah, wazifatur rasul itu ada 2 pembahasan, yaitu mengusung risalah dakwah dan iqamatud diniyah, yaitu menegakkan agama Allah. Nah, pengusung risalah dakwah itu ada 4. Yang pertama itu ma'rifatul khaliq, mengenal sang pencipta. Yang kedua yaitu kifayatul ibadah, cara ibadah. Nah,
sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu pada umumnya itu sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain. Dan adapun cara pelaksanaannya yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu minhajul hayah, pedoman hidup. Yang keempat ada tarbiyah, yaitu pembinaan. Pembinaan ini ada dua macamnya, yaitu ada dengan nasihat dan ada juga dengan taujihud, yaitu pengarahan. Nah, berikutnya ada iqamatu diniyah, menegakkan agama Allah. Nah, yang pertama ada iqamatul khalifah, yaitu terhadap kesadaran terhadap penyebaran risalah, mendorong Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan futuhat ke berbagai penjuru bumi, sehingga Khalifah Islamiyah menjadi kokoh, berkuasa, dan memimpin. Berikutnya ada bina'ur rijal, membina kader. Di periode Mekah, kekuatan dakwah ada di as-sabiqunal awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti Baiat Aqobah, khususnya adalah Baiat Aqobah 2, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nabi pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah SAW yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Urgensi keberadaan sekelompok orang yang secara khusus menunaikan perintah Allah Ta'ala untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga itu ada minhajud dakwah, panduan dakwah. Nah, panduan dakwah ini ada subjek dakwah. Yang ketiga itu ada minhajud dakwah, yaitu adanya subjek dakwah. Nah, subjek dakwah ini itu seluruh umat. Jadi tugas dakwah itu pada dasarnya adalah tugas setiap muslim. Meskipun begitu, Allah Ta'ala memerintahkan agar ada satu kelompok yang secara khusus melaksanakannya. Yang berikutnya ada objek dakwah. Nah, objek dakwah Islam adalah seluruh umat manusia. Kalau materi dakwah itu ada materi tentang akidah dan tentang akhlakul karimah. Dan berikutnya ada materi hukum syariah. Metode dakwah terjaganya prinsip keamanan dan pertemuan dakwah dalam berbagai situasi dan kondisi. Media dakwah yaitu biasanya ada media lisan, tulisan, mengirimkan berita dakwah, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.